dibandingkan LPG kecil. Ya, sehingga tadi ada dengar dimasukin dalam plastik ya Pak Tony ya. Ya, jadi masukin plastik. Kalau secara sederhananya plastik kerupuk atau plastik apa dikasih paralon yang bisa dipasang keran depannya. Ya, jadi dia bisa ditutup, bisa dimodifikasi seperti itu. Kalau ibu mau bawa ke rumah anak atau rumah apa bisa dibuat seperti itu. Atau ban dalam mobil. Ban dalam mobil kan itu kan lentur ya. Jadi dia ngisi. Ya, itu juga bisa dibawa pergi. Kalau yang di babak siapa? Ibu siapa? Ibu Sri, dia ada dijualnya tuh kayak plastik yang kayak bantal, ya Pak ya. Bantalan itu, kalau nggak salah saya sebesar itu, agak besar dikit, itu bisa ditenteng. Jadi setelah diisi penuh bisa dibawa. Jadi kalau iya, jadi permasalahannya kalau dengan tabung jadi mahal. Tapi ada solusi yang lain dengan plastik. Ya kayak Pak Tony bilang tadi, dibuat dari plastik sederhana atau menggunakan plastik terpal yang khusus didesain. Sri juga menemukan cara-cara lain untuk memaksimalkan penggunaan biogas. Kalau misalkan ini kalau yang pipa yang satu ini kan kalau rumahnya dekat ya, rumahnya dekat, ini bisa paling jauh bisa 300 meter lah, ini bisa pakai ini. Tapi kalau misalkan jauh di bawah sampai berapa kilo gitu, nah ini kan mahal paralelnya, sehingga kita pakai kantong biogas ini. Nah dari kantong biogas ini nanti bisa dipergunakan untuk macam-macam. Kantong-kantong yang berfungsi seperti tabung LPG ini ia gunakan untuk mengoperasikan genset yang menghasilkan listrik. Dicabut dulu baru ya. Hasilnya, berbagai peralatan yang menggunakan listrik seperti traktor, Bisa. Jadi nanti dinyalakan, nanti akan. Nah ini kita jadi gas. dan motor listrik Ya. Udah bisa dapat dipakai memanfaatkan untuk energi biogas. Tanah ini diharapkan nanti permukaan tanah dia dijaga kayak parit gitu loh. Parit pasukan. Jadi dari kandang yang tanahnya beton, yang kandangnya lantai kan bisa dibuat parit, masukkan langsung kemari. Nggak perlu ngereok ya? Iya. Nggak perlu di ini kan? Pas sebelum dia masuk kemari dibuat bak untuk budak untuk diaduk. Ya, dipasang kayu, dia masuk kemari diaduk dulu. Ya kan? Diaduk. Kalau ngomong ngaduk ya dibikin pakai apa? Kayu lah. Ya. Kayu. Atau dibikin pakai ulir yang seperti cerita Bapak tadi ya. Diaduk-aduk. Ya. Berapa besarnya mixernya? Nah, kemudian gitu dibuka, kan ngalir sendiri dia kemari. Ngalir sendiri dia kemari. Nggak perlu dimasukin. Begitu dia masuk kemari. Kandangnya jauh ya perlu selangnya banyak Pak. Apanya Kok Bu? dari kandang langsung dimasukkan? Di pinggir Kandangnya kandang, jauh Bu. dari rumah ya selangnya harus panjang. Ininya sarannya di pinggir kandang. Di kandang Ibu. Ini sebelah kandang, selang ininya nanti yang Iya. selang ininya yang habis. Habis selang 100 meter lebih. Jadi yang kita buat itu ininya di kandang. Iya. Atau kalau misalnya kandangnya punya parit, di ujung paritnya gitu. Pak Parit mah nggak apa-apa kandangnya ke Pak Oma. Iya. Jadi kalau masalah harga itu masalah kualitas itu. Kalau mau pakai yang ginian harganya mahal. Mau yang murahan pakai plastik. Mau yang katanya tadi mau yang permanen beli aja itu tabung apa? Polytank. Polytank itu kan dari paper itu. Nah itu. Jadi tinggal kita buat seperti ini juga. Di sampingnya pipa masuk, pipa keluar. Terus tutupnya ditutup rapat, diyakinkan tidak bocor. Terus di atasnya itu dipasang seperti ini ya. Ya, terus diisi juga seperti ini dan diisi penuh. Dan Polytank itu kalau yang 1 ton itu 1000 liter itu kalau nggak salah sekitar 1 juta ya. Ya, harganya. 750 ada lah.
dengan memanfaatkan limbah peternakan sebagai sumber bahan bakar dengan menggunakan teknologi biogas. Yang diolah melalui alat yang disebut biodigester. Bahan-bahan organik seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran babi, serta limbah industri seperti ampas tahu adalah bahan baku pembuatan biogas yang sangat bagus. Biogas yang dihasilkan dari kotoran tersebut digunakan sebagai bahan bakar seperti LPG. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, sehingga dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Ada juga yang nggak perlu di dalamnya yang anti lumut itu, yang biasa aja, iya, yang 700 ya. Oke, dapat 700 1 ton. Kalau ini kan muatannya 200 sampai dengan 223, ya 200. Kalau dua-duanya ini 200, ya kan? Berarti kalau kita pakai yang Weber itu bisa sampai yang kurang 1 ton lah, 30%-nya 700 liter. Adukan kotoran sapi dan air. Ya. Jadi harga tergantung dengan apa bahannya. Kayak namanya saya lupa. Kan yang jelas semurah mungkin bisa enggak? Bisa. Kalau mau iseng-iseng buat, mau iseng-iseng buatnya juga bisa. Ada oksigen 40 liter, masukin diudek, masukin 2/3-nya, tutup rapat. Iya, dicoba. Kalau mau iseng, ya kan? Terus bisa dipasang tutupnya keran. Kalau enggak ya meletus dia. Iya. Nanti kalau udah habis gasnya ya dituang gitu, ya kan? Itu kalau mau dicoba. Prinsipnya sama. Prinsipnya mengurung kotoran itu di dalam suatu ruang hampa tanpa udara. Itu prinsipnya. Jadi modelnya itu tergantung kita. Mau modelnya kayak gini boleh, mau modelnya kubah boleh, mau pakai gentong boleh, mau pakai drum plastik boleh. Ya. Jadi jangan mempermasalahkan dengan harga tadi. Prinsipnya kotoran masuk di bawah sini, ada rongga di atasnya untuk menampung gas, ada ruang mengeluarkan kotoran yang sudah lama, ada saluran untuk mengeluarkan gas, ada media untuk menampung gas. Medianya boleh seperti ini, boleh. Boleh dari ban dalam, boleh. Boleh dari kantong yang seperti tadi, tapi ditutup rapat, boleh. Gitu. Seperti Pak Tony bilang tadi, kantong ikan atau kantong kerupuk ditutup rapat, dikasih keran, diisi, boleh. Cara mengeluarkan kotoran yang udah lama kayak mana? Jadi keluar sendiri, Pak. Iya, dari sini. Keluar sendiri. Ada dapanya di bawah tuh, Pak. Iya, nanti nggak kita cairkan. Dapat kotorannya. Dia kan satu kali satu ya. Keluar gitu. Jadi gitu kita masukkan kemari, yang lama kan didorongnya ke sana. Masukin lagi, dorongnya lagi. Kenapa dia bisa keluar sendiri? Karena ketinggian ini sama sana nggak sama dengan ketinggian sana. Ya, artinya begitu dia segini dia ngelubar sendiri. Seperti setting yang jebol apa penuhan. Ya. Muncul sendiri dia kan. Kalau misalnya satu drum kan nggak tertampung sana. Apanya Pak? Misalnya bikinnya satu drum. Satu drum, gini. Yang namanya keluar itu Ya keluar Pak. ya waktu isinya sudah campur. Iya bercampur. Kan ada pembatasnya seperti yang dibilang itu. Dua drum. Kalau misalnya satu drum. Bawahnya kan ada. Terus cara pembuangannya dibuang kayak jilbab tadi. Kalau nggak rapi dibuang. Dibuang. Itu kan cuma taruh yang kotor, makanya dipasang itu ya Pak. Enggak balik soalnya di bawah ini ya. Yang ini kan cuma sepertiganya kan. Nah, ini juga bikin sama kan pakai berarti mau kayak gitu ceritanya. Enggak juga nggak bisa lah. Ya. Kalau satu drum enggak juga. Enggak disekat. Kalau satu drum itu akannya lah Pak ya. Satu drum ini bisa dibaringkan seperti ini. Bisa ditegakkan. Kalau ditegakkan dari samping sini ya.
buat ini ya. Kalau mau ditutup juga boleh, kapan perlunya baru dibuka. Iya. Itu berarti di dalamnya itu separuh apa semua dibolong nih? Yang mana Pak? Di tengah itu kan otomatis. Separuh, makanya kalau berbicara berarti kita bikin juga di tengah. Bukan loh, misalnya kan ini drum, ya kan ini drum ya. Iya. Nah, jadi ini dipotong separuh apa dipotong semua, dibuang semua Yang Mas? satunya dipotong semua, yang satunya separuh. Oh gitu, ya iya begitu. Oke Bu ya. Ya, jadi kembali lagi. Ada model seperti pertanyaan satu drum ya. Ini kan seandainya dia kalau dia satu drum, ya kan? Ini ada yang modelnya dibolongkan di sini, dipasang paralon kemari. Waktu dia dimasukkan di sini, otomatis dia ke bawah sini. Pembuangannya di kira-kira di sini. Begitu di sini dikasih tutup boleh, tidak dikasih tutup juga boleh. Mikroorganisme yang ada dalam perut sapi ternak ya, memperbaiki kesehatan ternak. Berarti kalau perutnya sehat, ternaknya juga sehat, makannya kuat. Ya. Kemudian ya dicampurkan di air untuk minum. Nah dulu meningkatkan mutu daging, ya kan? Kemudian kadar gas amonia pada kotoran menurun. Yang bau itu amonia itu. Jadi kandang kita nanti nggak bau ya. Mengurangi stres. Sapi juga stres juga ya. Mencegah bau tidak sedap pada kandang. Jadi kandang kita nggak bau. Mengurangi jumlah lalat dan serangga. Jadi caranya, ya kan? Di air minum dilakukan, atau di pakan, di rumput apanya tuh disemprot dulu, baru dikasih ke sapinya. Atau di kandangnya disemprotkan. Caranya ada di sini. Jadi sapi yang dikasih ini kandangnya nggak bau, sapinya sehat, juga bisa membantu mempercepat kotorannya itu cepat hancur nanti. Jadi dengan menggunakan dua ini, mereknya macam-macam. Kalau Pak Tono itu dia makainya BOP 2000Z ya Pak. Beda-beda. Kalau Pak Tony makanya yang ginian. Kalau saya mungkin nanti pakai yang merek lain, boleh. Yang penting fungsinya sama, bakterinya sama. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Cuma makhluknya lain-lain itu, ada yang beda dan tiga itu. Iya. Itu yang terus oleh pati itu. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit kilasan tentang makhluk ini. Itu juga ada lagi untuk perikanan. Jadi itu untuk kolam. Jadi kenapa dia beda-beda? Beda makhluknya, beda fungsinya, gitu ya. Baik. Udah jelas ya? Iya. Kenapa kami membawa 3 jenis? Kalau kata Pak Tony katanya itu rasa stroberi, ini rasa coklat. Yang ini rasa jeruk katanya. Sebenarnya bukan. Yang untuk membedakan yang kuning itu untuk limbah pertanian, yang coklat untuk ternak. Pink itu untuk ikan. Kolam ikan. Baik. Tadi kita udah jelas. Sekarang tinggal kita sepakati. Nanti siang kita akan mencoba alat ini bisa berfungsi atau tidak. Jadi kategori kandang yang kita inginkan adalah kandang yang lantai semen. Kandang minimal 3 ekor, tidak dilepas. Ada yang punya?
Yang punya lembu ya ada, cuma yang bikin kayak gitu habis teman kan nggak ada. Karena rata-rata di sini kan pagi-pagi lepas, sore pulang. Ada yang dikandangkan. Hanya kamarnya itu ada tuh. Orang di sini ada. Oh, ini ada. Oh, ada nih. Ada. 4 ekor lembunya. Lembunya 4 ekor. Enggak dilepas, Tidak dilepas. Wah, Indonesia itu. Cocok. Oh gitu. Oh iya iya. Kumpulin enggak yang tadi pagi? Ya. Teleponnya yang tadi pagi dikumpulin. Mana orang Oh iya, belum kumpulin. orang di pulang mana nggak sih bikin di mupuk sawit. Baik. Jadi kita setuju di rumah ibu itu? Setuju. Setuju ya. Nah, itu jangan kan? Iya, berarti nanti ini kita bawa ke sana. Nanti yang dari rumah kita bawa juga ke sana, kita masukin sini ya. Kita praktik di sana. Jadi untuk perkembangannya nanti kita mengamatinya di rumah ibu siapa bu? Bapak Marsono. Ya. Marsono. Baik. Begitu Pak Tony bisa? Ya, kita sepakat di rumah ibu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Memenuhi syarat ya? Memenuhi syaratnya, nantinya harus semen, minimal 3 ekor. Berapa ekor bu sapinya? 4. Oke. Tempat Bang Roni nih. Roni? Iya. Sama, itu kan nama. Jadi Bang Roni ini dia tinggal di Villa Mertua Indah gitu? Iya. Oh, gitu, ya. Baik. Baiklah kalau seperti itu, sekarang sebaiknya kita break. Pak Bu, boleh pulang dan kita ketemu langsung di sana, langsung di rumahnya Ibu. Ya. Kayak ini Nanti bawa pakai apa? Mobil. Iya. Emang harus dipotong. Saya kan tak nanti kan yang